Saya di sini akan menjawab pertanyaan kuis ekonomi makro. Nama saya Fitri Jaya Angelia Manalu dari kelas K3D Pagi, semester 2, NPM 19110398. Soal pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga adalah harga uang. Kalau masyarakat enggan meminjam uang ke bank, maka harga uang turun, maka jelasnya masyarakat akan banyak meminjam uang ke bank. 2. Jelaskan menurut Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Kebijakan tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi negeri dalam ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan kebijakan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. 3. Jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional terbagi 3. 1. Kebijakan perdagangan internasional adalah ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari negara neraca pembayaran internasional. 2. Kebijakan pembayaran internasional adalah untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan pembayaran internasional. 3. Kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan. 4. Jelaskan menurut Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. 5. Jelaskan apa yang menjadi faktor menghambat dalam proses pembangunan. Faktor yang menghambat dalam proses pembangunan yaitu 1. Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah adalah perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. 2. Perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah. 3. Tingkat pembentukan modal yang rendah adalah hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah. Agent of growth karena bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perekonomian lebih lanjut. 5. Proses sebab akibat kumulatif adalah hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju sehingga timbul gap di antara daerah maju dengan daerah miskin. Sekian jawaban saya. Terima kasih Bu. Selamat siang.